Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya tentang mimpi ya. Tentang mimpi kuntilanak ya. Jadi kalau teman-teman Jumat Wage ya, mimpi-mimpi yang berbau mistis ya, itu berarti ada sesuatu di dalam diri Anda, ada gangguan, itu sudah pasti ya. Mimpi ketemu pocongan, mimpi ketemu gondoruo, mimpi ketemu kuntilanak dan sebagainya, itu sudah jelas gangguan. Artinya energi Anda itu negatif ya, sehingga makhluk halus itu bisa mengganggu diri Anda. Ini tidak cukup ya, tidak cukup Anda itu berdoa sebelum tidur saja ya, enggak itu ya. Karena ketika Anda mengalami mimpi itu ya, sebenarnya makhluk halus itu sudah ada di dalam diri Anda ya, sehingga mengganggu Anda. Katakanlah tidak mengganggu di alam kesadaran Anda, tapi dia itu mengganggu di alam bawah sadar Anda. Lah, orang tertidur itu kan di bawah alam bawah sadar. Itu adalah frekuensinya energi. Ya. Kalau katakanlah makhluk halus mewujudnya nampak ke dimensi pikiran, itu butuh energi yang besar. Tapi kalau makhluk halus untuk turun rendah masuk ke dalam dunia mimpi Anda, itu sangat mudah sekali. Karena sama-sama di dalam dimensi energi, di dalam dimensi frekuensi energi. Nah, inilah yang harus Anda waspadai ya. Kalau Anda mimpi kuntilanak, mimpi pocongan, mimpi gondoruo, mimpi hal-hal yang sifatnya mistis ya, nah, itu pertanda bahwasanya energi Anda itu negatif. Tidak bisa hanya dilakukan Anda ini berdoa kepada Tuhan ya, sebelum Anda tidur Anda berdoa kepada Tuhan, tidak bisa Anda diselesaikan dengan itu. Tapi Anda harus melakukan pembersihan diri, Anda harus melakukan pembersihan batin, pembersihan jiwa melalui tirakat puasa. Caranya seperti itu, sampai energi-energi positif yang ada di dalam diri Anda itu mendominasi lebih besar daripada energi negatif. Anda katakanlah zikir, Anda katakanlah puasa, itu akan menggeser energi negatif di dalam diri Anda. Ya, jadi rumusnya seperti itu. Anda terkena sihir, teluh, santet dan sebagainya, rumusnya hanya itu. Ya. Anda katakanlah ya, kena sihir, kena teluh, kena santet, terus diruqyah, itu kan sebenarnya memasukkan energi positif dari peruqyah itu supaya bisa masuk ke dalam diri Anda. Nah, masalahnya kan cuma sekali dia melakukan itu. Ya, ibaratnya energinya kan kecil itu. Sehingga ketika seseorang diruqyah itu tidak akan bisa membersihkan secara keseluruhan gitu ya. Cuma pintunya saja ya, pintu kesadaran diri Anda dibuka. Selanjutnya eksekusi ya diri Anda. Anda harus melakukan continue gitu. Seberapa besar energi negatif di dalam diri Anda, ya sebegitulah Anda harus menjalani sebuah laku tirakat, laku prihatin, yaitu ibadah dan tirakat ya. Salah satunya adalah puasa. Ya, itu pertanyaan saudara kita. Tidak ada namanya ini teman-teman ya. Terus juga komentar saudara kita ya, bagaimana kalau saya ini kok takut sekali gitu. Ya, bagaimana cara menghilangkan rasa takut itu? Takut itu sebenarnya sukma Anda itu sensitif ya. Orang yang takut itu sensitif. Saudara Kartini ya, Kartini. Pertanyaan saudara Kartini ya. Bagaimana saya itu bisa menghilangkan ya rasa takut ya. Takut itu manusiawi gitu ya. Tapi kalau Anda ketakutan terus-menerus, ya itu sebenarnya Anda ini sensitif gitu ya. Orang takut itu sensitif, ono glodak gitu. Ono suara glodak gitu. Wah, pasti wis wedi. Pasti wis melayu dhisik. Kan seperti itu. Loh, ini juga saya alami dulu ya. Jadi ketika saya dulu bekerja itu ya, pindah-pindah tempat itu ya. Pindah-pindah kantor ya. Ketika malam itu ya, di kantor-kantor itu, wah, yang disewa itu kantor-kantornya wis bekas-bekas katakanlah gantung diri, wis tidak karu-karuan pokoknya. Ya, sehingga sewanya murah. Tapi ya gitu ya, penampakan itu. Nah, saya dulu penakut. Ya,
Jadi kegelodak itu ya, itu sebenarnya sensitif ya, sensitif kita terhadap dunia makhluk halus. Nah, dan juga menunjukkan bahwasanya sukma kita itu lemah. Ya. Kita sensitif, sukma kita lemah. Nah, bagaimana cara melatihnya? Yo lawan dengan Anda harus ketemu langsung gitu loh ya. Lawan ketakutan itu dengan ketakutan itu sendiri. Nah, singkat cerita ya, dari ketakutan-ketakutan itu ya, nah, akhirnya saya ini ceritanya terkena sihir. Ya, setiap wirid itu selalu muncul penampakan. Ya, mau tidur itu selalu gelisah. Ya dipantau. Ya puas macam-macam penampakan. Wis. Welek-elek dong. Saya muncul itu welek-elek dong. Nah, karena kebiasaan itu gitu ya. Karena sudah terbiasa. Akhirnya urat takut saya itu sudah hilang. Ya, rasa takut itu sudah tidak ada lagi. Rasa takut itu sudah tidak muncul lagi. Ya, inilah ya, teman-teman Jumat Wage yang harus Anda lakukan. Lawan rasa takut itu dengan ketakutan itu sendiri. Misalkan Anda takut di rumah ada hantu, ya parani gitu. Parani tempat mana yang angker. Datangi. Saya seperti itu, ketika wirid tiba-tiba pocongan ada di depan saya, ya di muka saya gini, apa yang tidak kaget ya, ya karena pada saat itu keinginan saya cuma satu, saya ingin sembuh dari rasa sakit yang saya alami gitu, ya saya ingin sembuh dari keterpurukan ini, akhirnya tidak peduli gitu, ya malah kadang itu malah tak tantang gitu loh ya. Oh, tidak muncul kamu gitu. Ngapain kamu sembunyi? Nah, selama ini kamu yang mendatangi saya yang akan mendatangi kamu. Nah itu teman-teman. Kenapa? Ya karena sudah terbiasa. Ya, ada alasan kuat saya untuk tidak takut itu. Ya. Saya ingin sembuh. Nah mungkin teman-teman Jumat Wage juga punya alasan-alasan yang banyak macam-macam ya, yang bisa Anda gunakan supaya ketakutan yang ada di dalam diri Anda itu hilang. Ya, nah itu. Akhirnya itu teman-teman ya, akhirnya tidak berani mendekat ya. Kalaupun saat ini pocongannya itu ya, itu masih kelihatan saya sampai saat ini, tapi tidak berani mendekat ya, dari jauhan ini. Dari kejauhan ini cuma melihat ya, kedap-kedip ya. Tidak berani mendekat. Nah, kalau sudah seperti itu berarti sukmanya sudah kuat. Artinya energi dari diri saya ini akan menghalangi, akan memancar. Energi itu kan memancar ini. Ya, memancar gini. Ya, seperti ada sekat gitu loh. Ketika itu energi negatif, energi kita positif, ini akan menghalangi. Nah, ketika sukma kita lemah, itu mereka akan berani masuk terus ya. Dan bisa masuk ke dalam tubuh Anda. Ya, kuncinya satu ya. Anda harus sering-sering tirakat, Anda harus sering-sering puasa. Nah, puasa itulah copopet itu ya. Menghilangkan rasa takut Anda kepada hal-hal semacam itu. Nah, kalau Anda ibadahnya kenceng, tirakatnya kenceng, Anda tidak akan takut ya dengan makhluk halus, tidak takut. Takut Anda itu ketika tidak menjalankan ibadah kepada Tuhan, itu akan takut seperti itu. Ya. Nah, itu teman-teman. Jadi lawan rasa takut itu dengan ketakutan itu sendiri. Ya. Apa yang membuat Anda takut? Takut hantu ya parani, dia orang sing angker, tempat sing angker, ini tak paranane. Caranya seperti itu. Ketika Anda bisa melawan dengan seperti itu, maka rasa takut itu akan hilang. Loh, yang saya alami itu seperti itu. Ya, gambaran-gambaran, wah, engkau no pocongan, engkau no kuntilanak, untuk otak konderu. Coba bayangkan. Ketika itu kelihatan terus gitu. Ya. Di rumah saya itu kelihatan terus. Ada duduk di meja itu. Loh. Kok lihat terus ya. Kok terus seperti itulah. Akhirnya saya ini sudah bosan gitu loh ya. Bosan dengan ditakut-takuti seperti itu. Ya akhirnya ya tak parani ya hilang, melayu ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.